Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara muslimin muslimat, semua penuntut ilmu, al-musyahidin al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini insyaAllah kita akan melanjutkan lagi kelas kita, yaitu dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan fiqh Syafi'i. Pada hadis kita sampai kepada Al-Arkanul Islam. Hadis yang ketiga. Hadis ini membicarakan tentang rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rukun Islam, kita telah berbincang bahwasanya rukun agama ini ada tiga. Al-Islam, Al-Islam wal iman wal ihsan. Ditambah satu lagi, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang kita ambil dari hadis Jibril. Sekarang kita berbincang tentang arkanul Islam. Dari Abi Abdurrahman, ketika ada laqab Abi, Umi, itu berarti Abi Abdurrahman, berarti ayahnya Abdurrahman. Berarti Abdullah ini punya anak namanya Abdurrahman. Ya, jadi Abi Abdurrahman, orang Arab selalu melaqabi seseorang dengan nama anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak laki-laki 3. Al-Qasim wa Abdullah wa Ibrahim. Anak pertama biasa yang diambil. Ya. Ada Pak Cik Salahuddin punya anak namanya yang pertama Ali, yang kedua Abdul Qadir, yang ketiga Ahmad, yang keempat Hasan, yang kelima Fulana, Khadijah, Maryam, Aisyah, siapa saja. Maka yang diambil adalah anak pertamanya, anak laki-laki yang pertama. Maka Pak Cik Salahuddin tadi namanya Abu Ali. Abu Ali. Ya. Ini Abi Abdurrahman namanya Abdullah bin Umar. Abdullah ini adalah anaknya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Abdurrahman. Naam. Radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau berjumpa dengan Rasulullah. Beliau adalah anak dari Sayyidina Umar. Beliau berjumpa Rasulullah dan beliau mulazamah dengan Rasulullah dan berjumpa dengan waktu yang cukup lama juga. Ya, beliau pernah suatu ketika hadir di majlisnya Rasulullah SAW setiap pagi. Ya, Rasulullah kalau pagi hari setelah solat subuh, Rasulullah selalu tanya dengan sahabat-sahabatnya, hal ra'a minkumur ru'ya, apakah kalian ada yang bermimpi sesuatu? Tanya. Kalau ada yang bermimpi, nanti disyarahkan sama beliau tentang arti dari mimpi itu, makna dari mimpi itu. Ya, disyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diterjemahkan, diartikan mimpinya. Sampai Abdullah bin Umar duduk di situ, beliau dalam hatinya teringin
Ya Allah, bila aku ni mimpi sesuatu, aku ingin cerita kepada Rasulullah. Aku ingin diterjemahkan sama Rasulullah. Aku ingin menyampaikan mimpiku ni sama Rasulullah. Sampai suatu hari, beliau bermimpi sebuah mimpi yang kemudian beliau nak cerita kepada Rasulullah, malu. Ya, karena wibawa dari Rasulullah, haibah, waqar. Rasulullah orang besar kan. Jadi Abdullah bin Umar malu untuk nak cerita, takut, malu. Ya. Sahabat-sahabat kalau nak cakap dengan Rasulullah itu, mereka menundukkan kepala, tidak berani mengangkat suara. Sampai Rasulullah selalu tanya, "Kef? Mada? Apa? Karena dia ngomongnya takut dengan pelan gitu. Ya. Ulangi lagi, Rasulullah enggak dengar, ulangi lagi. Sampai nanti Sayyidina Abu Bakar yang mengangkat suaranya. "Ya Rasulullah, innahu yurid kada, dia mau ini, dia minta ini." Okey. Ya. Jadi karena mereka merendahkan suara mereka, karena malu mereka, karena hormat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar pun malu mau menyampaikan mimpinya ini. Kemudian beliau pergi kepada Sayyidatna Hafsah, Siti Hafsah. Siti Hafsah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidina Umar. Jadi kakak dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia cakap kepada kakaknya, "Kak, ana malam tadi mimpi, Kak. Saya malu, Kak, nak cakap sama Rasulullah, Kak. Tolonglah, Kak, kakak sampaikan kepada Nabi. Ya, biar Rasulullah yang menterjemahkan, Rasulullah mengartikan apa arti dari mimpiku itu, apa makna dari mimpiku itu." Kemudian kalau sama kakaknya, okey, kakak kan, tak malu. Ya, kemudian sama Siti Hafsah disampaikan kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, inna akhi Abdullah ra'a fil manam kada wa kada." Beliau bermimpi seperti ini, ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ni'mar rajul Abdullah in qama bil-lail." Ya, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila dia mau bangun malam hari. Apabila dia mau bangun malam hari untuk ibadah di malam hari, maka dia akan menjadi laki-laki yang mulia, yang hebat, yang baik. Ya. Kemudian disampaikan oleh Siti Hafsah kepada Abdullah bin Umar. Bahagia Abdullah bin Umar. Mengatakan, "Sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan solat di malam hari." Masya Allah. Sejak dikasih bisyarah, kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Umar enggak pernah lagi tinggal solat di malam hari, selalu bangun malam hari. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat-sangat perhatian dengan sunnahnya Rasulullah. Ya, dia sangat-sangat ittiba wa ta'asi bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Rasulullah lakukan, beliau lakukan. Ya, Rasulullah pernah menyisir rambutnya, belah ke sini, pernah belah ke sini, pernah belah ke tengah, dia lakukan. Rasulullah pernah sampai suatu ketika beliau naik kuda, melewati satu pokok besar, rindang pokoknya, dia pusing di situ, kudanya dipusingkan. Sahabat tanya, "Ya Sayyidina Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, kenapa yuhnya pusing je di pokok itu? Ada apa dengan pokok itu? Pokok berkah ke, pokok karomah ke, pokok apa?" Tak ada apa. Ana pernah melihat Rasulullah SAW pusing di situ. Ya, Rasulullah pernah pusing di situ, rehat di situ, salat dilakukan sama Abdullah bin Umar. Pusing, rehat, salat. Hanya Rasulullah pernah pusing di kereta itu, di pokok itu, Sayyidina Abdullah bin Umar melakukannya. Karena sangat perhatian dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis yang kita baca sekarang, yaitu tentang Arkanul Islam.
rukun Islam itu, beliau mengatakan bunyal Islam, ya. Beliau Abdullah bin Umar mengatakan sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar. Kalau ada kata-kata sami'tu berarti beliau betul-betul mendengar, ya. Beliau betul-betul mendengar, bukan mendengar dari orang lain, tapi betul-betul mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Maka menggunakan sami'tu. Takkan dia mengatakan sami'tu tapi dia enggak dengar dari Rasulullah, dengarnya dari orang lain. Tak boleh. Ya, harus betul-betul dengar dari Nabi Muhammad SAW, karena sahabat semuanya udul, sahabat semuanya thiqah. Ya, enggak ada sahabat yang majruh. Semuanya sahabat hadisnya diterima. Ya, enggak ada kata pernah berbohong sahabat, enggak. Semua kabar yang dari sahabat kita terima. Ya, siapa itu sahabat? Nanti kita akan buat kelas khas tentang mustalah al-hadis. Ya, penting nih mustalah hadis. Ya, kita boleh baca kitab Baiquniyah, boleh kitab Qawaid Asasiyah fi Mustalah Hadis, punya Al-Imam Allamah Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau punya kitab latif, kitab mudah sekali, cantik dipelajari untuk penuntut ilmu. Mustalah hadis, cara bagaimana kita mengetahui derajat-derajat hadis. Apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, apakah hadis itu dhaif, lalu bagaimana kalau ada kata sahabat itu, bagaimana derajatnya hadis sahih itu apa, hadis hasan itu apa. Itu perlu dipelajari, dan insyaallah enggak susah mempelajarinya. Simple saja, ya, mudah insyaallah. Tapi kalau kita mau mencari hadis yang sahih, ini sekarang hampir semua hadis sudah ada yang menghukumi. Ya, kalau kita nak cari hadis yang sahih, lari je ke Bukhari Muslim. Pasti semuanya sahih. Tak ada yang tak sahih di Bukhari sama Muslim. Ya, di kitab-kitab yang lain, di Kutubus Sittah, memang ada yang hadis yang dhaif, ada hadis yang hasan, ada hadis yang sahih. Tapi ulama sudah menghukumi hadis-hadis itu. Kita boleh cari dan kita lihat sudah ada hadis sahih, hasanun sahih, hadis dhaif. Ya, hadis sudah dikasih taklik sama ulama-ulama. Tapi kita mempelajari ilmu mustalah hadis untuk kita lebih kuat dan lebih berhati-hati, ya, dan untuk lebih menjaga ilmu hadis ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, insyaallah setelah kita menghatamkan kitab ini, kita akan coba untuk mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Arkanul Islam, beliau Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibunya, bunya itu dibina. Bunya adalah dibina. Jadi kalau ada bina, ada bangunan, ada rumah, itu perlu tiang-tiang. Ya, Islam tiangnya ada 5. Iman tiangnya ada 6. Ya, ada 5. Yang apabila satu tiangnya tidak didirikan dengan baik, maka akan rubuh. Akan rubuh. Ya. Kena 5-5-nya dijalankan dengan betul. Ya, syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat. Jadi ketika mau masuk Islam, yang pertama adalah bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka kita hukumi sebagai seorang Muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW, fa in qala dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita musuhi, ya. Dia tetap menjadi saudara. Al-muslim akhul muslim. Hanya dengan dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia sudah menjadi muslim. Dia sudah menjadi saudara kita. Walaupun dia bermaksiat, walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia berbuat macam-macam, tapi bagaimanapun dia saudara kita. Jadi kalau kita melihat saudara kita berbuat salah, kita tegur, kita marah. Ya. Marah supaya dia kembali kepada Allah. Ya. Dan kepada orang kafir pun
Kita nggak benci. Ya, kita nggak benci kepada orang kafir, kita hanya benci kepada kekufurannya itu. Ya, kita mau dia kembali ke Islam. Ketika dia masuk Islam, maka kita udah nggak benci lagi. Kita bukan benci dengan dirinya, dengan orangnya. Orang munafik, kita nggak benci dengan orangnya, tapi kita benci dengan perbuatannya itu, kemunafikannya dia. Begitu juga ahli maksiyah, al-asi. Orang ahli maksiyah, kita bukan benci sama orangnya. Ada orang minum khamr, kemudian kita benci orangnya. Kita putuskan tali silaturahmi dengan dia. Kita musuhin dia. Tak. Bukan itu. Ya. Kita marah sama dia, kita tegur dia, kita hajar dia, kita muqata'ah sama dia. Ya. Bukan memutuskan tali silaturahmi, tapi memutuskan hubungan supaya dia taubat saja. Kalau dengan kita hajar dia, dengan kita putuskan tali silaturahmi kita dengan dia, dia akan membuat dia bertaubat, kita lakukan, wajib kita lakukan. Kita jauhin dia. Ya, sampai dia taubat. Setelah dia taubat, dia akan menjadi saudara kita lagi. Kita kembali, kita sayang lagi. Karena tujuan kita bukan membenci orangnya, tapi membenci dari perbuatannya. Jadi, orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dia sudah masuk Islam, kita kena husnudzan karena kita menghukumi secara zahir. Walaupun dia hatinya hanya berbohong, ya, hatinya hanya tidak Islam betul-betul, dia hanya ingin menipu kita lah. Ya, lepas tu setelah baca la ilaha illallah, esoknya dia pergi ke gereja lagi atau pergi ke tempat ibadah mereka lagi, menyembah Tuhan selain Allah lagi. Ya, itu berarti dia murtad. Dia kita hubungi sebagai, kalau kita melihat betul-betul dia telah berbuat sesuatu kekufuran, kufur bawah yang jelas kekufurannya, maka dia kita hukumi sebagai orang murtad. Ya, tapi kalau kita tidak melihat dia telah melakukan kufur yang nyata, ya, maka kita tidak boleh menghukuminya dengan kafir. Kalau dia meninggal, kita kena mandikan dia, kena sholatkan dia, kena kuburkan dia di perkuburan orang-orang yang Islam. Ya, kenapa? Karena dia bersyahadat. Ya, dia bersyahadat. Naam. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Ya. Salat adalah rukun Islam dan itu rukun Islam yang paling penting sekali. Ya, karena di syahadat pun ada di dalam salat. Ya, kenapa? Rukun Islam yang paling penting itu, yang paling kuat itu adalah salat. Karena itulah yang pertama kali akan dihisab kita nanti yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhasabul mar'u yaumul qiyamah as-salah. Kama qala Nabi SAW. Yang pertama kali akan dihisab dari manusia itu adalah pertama kali salatnya. Kalau salatnya bagus, insyaallah yang lainnya menjadi syafaat. Ya. Yang lainnya mendapat syafaat. Jadi salat kena diperhatikan. Kalau urusan dunia kita susah, rezeki kita berat, ya, susah mendapatkan rezeki, bisnis, niaga selalu gagal, ya, Allah selalu tunda dalam kejayaan dia, ya, maka jangan cari sana sini kesalahan, jangan. Perhatikan sholat. Kalau sholat kita bagus, yakinlah urusan dunia kita akan bagus. Sholat kita bagus, urusan dunia kita akan bagus. Tapi kalau sholat kita udah nggak bagus, jangan harap. Ya, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan orang lain. Salahin diri sendiri. Kenapa sholatnya nggak diperbaiki? Kenapa sholatnya tidak bagus? Urusan dengan manusia semuanya susah. Apa sebab? Karena kita tidak perbaiki urusan kita dengan Allah. Ketika kita perbaiki keadaan kita, muamalah kita, adab kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan perbaiki urusan manusia terhadap kita. Ya. Banyak hutang, banyak masalah, orang tak bayar hutang kepada kita. Kenapa? Ingat sholat kita. Bagaimana sholat kita? Ya. Orang hasut kepada kita, orang mendolimi kita, jangan salahin orang lain sudah. Kita periksa diri kita sendiri.
kita perbaiki solat kita. Kalau kita sudah perbaiki solat kita, kita tenang hidup. Semuanya akan mudah. Semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah solat. Jadi solat adalah rukun Islam yang paling penting, yang semuanya ada di solat. Dari syahadat, ya, makna dari puasa yaitu imsak, menahan hawa nafsu, ada di solat. Solat kita nggak makan, puasa nggak ada makan, nggak ada minum kan? Sama. Solat kita dilarang makan, dilarang minum ketika solat. Ya, menahan hawa nafsu, wa hajjul bait, haji. Di solat ada haji. Nggak ada haji, tapi di solat ada makna dari haji. Apa makna haji? Haji adalah pergi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baitullah. Salat juga memenuhi perintah Allah pergi untuk menghadir di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj kepada Allah. Ya. Kalau haji kita pergi ke Mekah, kalau salat kita mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap sama Allah, kita berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat. Makanya salat hal yang terbaik. Ita'uz zakah. Apa makna ita'uz zakah dari apa sesuainya makna ita'uz zakah dengan salat ini? Katanya semuanya ada di salat. Zakat kan harta. Kita mengeluarkan harta kita, sebagian harta kita untuk kita bagi kepada fuqara masakin. Kalau salat apa? Kita nggak mengeluarkan harta pun. Zakat, kita keluarkan harta kita, sebagian dari harta kita untuk kita berikan kepada fuqara masakin. Tapi salat, kita khaskan waktu kita berikan waktu kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita sedekahkan adalah waktu kita. Langsung kita menghadap Allah, kita lupakan semuanya, kita sedang sibuk ke, sedang bekerja ke, sedang jumpa dengan orang penting ke, sedang jumpa dengan presiden ke, dengan PM ke, dengan raja ke. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Selesai. Ini panggilan Allah. Panggilan Allah. Tinggalin semuanya. Segera berwudu, taharah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan Allah lebih penting daripada semuanya. Panggilan Allah lebih penting daripada semuanya. Maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ambil dari waktu kita berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna al-jami' gitu ya. Ada maksud semuanya di dalam salat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Ya, shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk pada fikah ya. Atau masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sampai mana semalam kita? Furudul wudu. Ya kan? Kita pada minggu yang lalu kita sudah selesai tentang furudul wudu, yaitu wajibnya wudu. Sekarang kita masuk kepada faslun an-niyah. Apa itu niat? An-niyah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kita pun sudah singgung, sudah sebut pada minggu yang lalu tentang apa itu niat. Niat adalah ya menyengaja atau sengaja sesuatu, menyengaja sesuatu ya muqtarinan bi fi'lih, bersamaan dengan perbuatannya. Berbeda dengan azam. Azam itu sebelum kita melakukan. Kita nak pergi haji. Insya-Allah nanti bulan haji tahun depan saya nak pergi haji, itu namanya azam, bukan niat. Ya, niat ketika kita sudah nak berangkat ihram, kita berangkat. Kita mau sholat subuh nanti, itu masih azam. Ketika takbir Allahu Akbar, bersamaan dengan takbir
ya, bersamaan dengan alif Allah sampai ra-nya akbar, kita mulut kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita mengatakan saja saya niat subuh 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Nah. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Terkadang kita sebelum takbir, orang baca niat dulu, usalli fardhu maghrib sa'sarokaan, usalli, Allah, nggak habis-habis. Imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, dia baru akbar, baru boleh takbir. Nggak perlu kayak gitu, itu namanya waswas, al-waswas dari syaitan. Ya, al-ihtiyat min kamalil iman wal waswasatu minasyaitan. Nggak perlu kita pakai waswas itu dari syaitan. Ya, baca qul a'udzu birabbin nas sebelum salat supaya dijauhkan dari waswas. Ya, penyakit hati. Ya, jangan diikuti. Kalau kita ikuti, kita akan digoda terus, dipersusah kita oleh syaitan. Was-was dalam wudu, was-was dalam istinja, was-was dalam salat, ya, was-was dalam toharah. Nah, itu permainan syaitan itu. Sedang salat, krok perutnya berbunyi, saya kentut tak ya? Macam ada kentut nih tadi salat. Enggak kentut, itu godaan syaitan aja. Ya, tiup-tiup tuh, disentil dubur itu sama syaitan itu. Jangan tergelak. Betul ini. Syaitan kan gitu, tempatnya sukanya tempat kotor, tempat waskhah. Dimainin sama syaitan supaya merasa seperti kentut. Padahal enggak kentut pun, tapi macam keluar angin ya. Apa kata Rasulullah? La yansarif ahadukum min salatihi hatta yasma'a sautan au yajida riha. Jangan ada yang membatalkan sholatnya di antara kalian sampai memang betul-betul dia dengar ada suara. Betul-betul ada suara. Suara kentut lah, bagaimana itu? Tot. Gimana gua kentut? Kalau dia betul-betul dengar ada suara, ya udah berarti betul-betul kentut lah itu. Batal pergi. Habib, tapi kadang-kadang nggak ada kentut itu tak semuanya bersuara. Au yajidariha. Kalau nggak ada suaranya, ada baunya. Wah, itu lebih kejam tuh. Nggak ada suara, tiba-tiba baunya satu masjid, satu surau, semua bau semua. Saya tak kentut terusin. Nggak boleh, you memang betul-betul kentut, itu ada bau. Kalau nggak ada suara, nggak ada kentut, nggak ada suara, nggak ada kentut, nggak ada suara, nggak ada bau, maka itu perbuatan syaitan saja. Ya, itu perbuatan syaitan. Jangan mau keluar. Begitu juga kalau kencing. Mana kencing, nanti setelah kencing macam ada yang netes lagi. Masa ada netes lagi? Baru ruku, air kencing nih dilihat, ya basah. Netes lagi. Kembali ke tandas lagi. Keluar lagi. Nanti kadang-kadang ditandas sampai berjam-jam. Istinjanya, istibra'nya, nanti kita ajarin tuh bagaimana cara istinja yang baik. Cara istinja supaya nggak was-was. Nanti istinjanya macam gitu. Bagaimana caranya? Lawan. Cara melawannya Rasulullah sudah mengajarkan. Ambil air, renjis ke seluar kita itu. Renjis ke seluar kita. Nanti ketika berasa seperti ada yang keluar, pasti you lihat kan, basah semua. Ini basahnya apa? Basah air ke basah kencing? Tak tahu kan? Udah sah. No problem. Ya, karena najis itu harus yakin. Kalau nggak yakin nggak ada najis. Ini masih was-was saja, bukan najis jadi. Udah, sah sholat kita. Kita lawan macam itu, nanti syaitan kesal. Macam mana ini? Kita nak buat dia was-was di situ pun tak boleh. Akhirnya pergi dia, syaitannya yang kalah. Ya, jadi jangan mau dimainin syaitan. Ya, orang belajar was-was ini biasanya kebanyakan dari orang-orang yang belajar fiqh. Ahli fiqh. Tapi was-was. Kenapa? Karena dia kurang takwanya kepada Allah. Tidak belajar tasawuf. Ya, tidak husnudzon kepada guru yang mengajar dia. Itu bisa bikin was-was, penyakit was-was kan. Ya, jadi jangan sampai was-was. Kita kembali kepada niat. Niat adalah di tempatnya di hati.
dan mengucap niat sebelum solat itu sunnah. So jadi sebelum solat kita membaca dulu usolli fardal maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Baru kita Allah untuk memudahkan di hati ketika sudah terlafat, ketika takbir nanti mudah. Ya. Nah, kalau langsung takbir langsung di hati tanpa ada lafaz nanti dia keliru nanti. Salat maghrib dia cakapnya isya. Salat isya cakapnya subuh. Sholli fardhu subuh rakaat. Kok salat subuh dia udah akbar. Mau dibatalkan lagi macam mana? Ya, maka dilafatkan dulu. Nah, kalau lafaz lisannya mengatakan isya, dia salatnya maghrib, tapi di lisannya mengatakan isya. Sah enggak? Lihat hati, bukan lihat lisan. Karena yang wajib adalah hati dia, di lisannya mengatakan isya. Tapi ketika dia mau takbir, kenapa isya? Maghrib lah. Oke, maghrib. Di hatinya mengatakan maghrib. Sah. Ya, itulah gunanya, fadilahnya, manfaatnya kita berniat dengan lisan kita sebelum kita berniat dengan hati. Jadi sebelum takbir kita sebut dulu niat, saja saya sholat maghrib salah satu 3 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala Allahu Akbar gitu. Ya. Wa talaffudhu biha sunnah wa waqtuha inda ghusli awal juz'in minal wajh wa tartib alla yuqaddima udwan ala udwin. Tertib, apa itu tertib? Tertib yang kita telah baca di furudul wudu yang terakhir kan tertib sudah kita bahaskan. Apa itu maksudnya tertib? Tertib tidak boleh mendahulukan anggota wudu satu dengan yang lain. Harus tertib. Muka dulu, ya. Lepas muka adalah membasuh tangan baru kepala, setelah kepala baru kaki gitu. Ya, enggak boleh kaki dulu lepas itu muka. Boleh tak, Ali? Tak boleh. Tertib enggak boleh. Ya. Apa dalilnya tertib? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan ibda'u bima bada Allahu bih. Ini hadis perintah dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan mulailah dari apa yang Allah mulakan. Ya. Karena di Al-Qur'annya Allah memulakan dengan muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Qur'annya kan gitu kan? Ya. Dari muka dulu, kemudian tangan sampai siku-siku, kemudian wamsahu bi ru'usikum, ya. Wa arjulakum, kemudian sapulah wamsahu masah. Sapulah kepala kalian, lepas itu baru kaki. Harus wajib untuk kita tertib sebagaimana Allah mula. Jadi tertib ini adalah perintah Rasulullah SAW yang ada di Al-Quran. Rasulullah mengatakan ibda'u, mulailah bima bada Allahu bihi, mulailah sebagaimana yang Allah mulakan. Ya, kita ikuti. Ya. Mau tawaf pun gitu, minas sofa wal marwa, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Dimulai dari apa yang Allah mulakan. Baik. Selanjutnya kita akan membahas fasal yang lain, ya. Masih ada masa. Baqiya minal waqt insyaallah. Kam baqiya? 20 daqaiq. Naam. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu ma dunal qullatain wal kathiru qullatani fa akthar. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul kathir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Faslun, yang sekarang fasal ini kita akan membahas tentang al-ma'u qalilun wa kathir. Air ada banyak dan ada air sedikit. Air ada dua macam. Air ada dua macam, dari banyak dan sedikitnya. Nanti air ada beberapa macam lagi, ada menjadi 5 macam. Air suci, mensucikan. Air suci saja tapi tidak mensucikan. Air musta'mal, air mutanajis sama air najis. Ya, macam air ada 7 lagi. Banyak pembagian-pembagian air, tapi kita sekarang membahas tentang air banyak dan air sedikit. Ya, hukumnya air banyak dan hukumnya air
sedikit. Kalau kita punya air sedikit, bagaimana hukumnya? Kalau kita punya air banyak, bagaimana hukumnya? Apa itu air yang sedikit? Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Air yang kurang dari 2 kullah. Berapa itu 2 kullah? 2 kullah itu dira' wa rubu'. Misalkan ada tempat, kalau sampai segini 1 dira', rubu' segini ke, ya, segini itu sudah, atau 60 cm ke atas, 60 cm ke bawah, 60 cm. Kalau persegi 4, ini 60 cm, 60 cm, ya. Nah, 60 cm karena 1 diroknya adalah 46,2 cm. Ini 60 lah. 60 ke depan, 60 ke, jadi kalau segi 4 kan, kalau persegi 4 seperti ini, 60 panjang, 60 tinggi, nah semuanya jadi 60 cm, dalamnya pun 60 cm juga. Ya. Atau sebanyak 160,5 liter. 160,5 liter air. Airnya 150,5 liter. Ya. Kalau baldi itu tak sampai 2 kullah. 1 baldi, lain kok baldinya besar, kan ada yang baldi besar tuh. Baldi besar itu 1 kullah itu, lebih daripada 2 kullah. Kalau baldinya kecil tak sampai 2 kullah. Ya. Jadi 2 kullah itu di situ tertulis sekitar 160,5 liter air. Ya, atau 46,2 cm. Kalau dikiaskan itu 1 diroknya. Sedangkan itu dira' wa rubu'. Dira' wa rubu' berarti sekitar 60 lebih. Ya, 60. Naam. Kalau kita punya baldi kecil, punya air tidak sampai 2 kullah, maka hukumnya berbeda dengan air yang banyak. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah. Kita udah tahu berapa itu 2 kullah. 2 kullah itu adalah sebesar 160,5 liter. Atau sekitar kalau persegi 4, 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm ya dalam, semuanya 60 cm. Kalau seperti itu lebih daripada 2 kullah. Kalau kurang dari 2 kullah, ya, jadi kita fahamkan air sedikit itu kurang dari 2 kullah, air banyak itu lebih daripada 2 kullah. Itu dulu dihafalkan. Itu dulu difahami. Air sedikit kurang daripada 2 kullah. Air banyak yang lebih daripada 2 kullah. Nah, itu ya. Sekarang kita bahas hukumnya. Al-qalil yatanajjas bimuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Kalau kita punya air cuman sedikit, maka dengan masuknya najis, maka semua airnya menjadi najis. Walaupun tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya. Walaupun 3 hal ini tidak berubah, 3 sifat air ini tidak berubah. Kita punya air 1 baldi, kemudian pas itu kemasukan ke tetesan kita kencing ke tetesan air kencing kejatuhan kotoran cicak ya, atau ada bangkai cicak mati masuk ke situ maka airnya menjadi najis semuanya, kena dibuang. Menjadi najis. Ya. Air yang sedikit ini, boleh tak air yang sedikit najis ini menjadi suci? Boleh. Bagaimana cara mensucikannya? Ambil najisnya, lepas itu ditambah menjadi banyak menjadi 2 kullah.
Air yang sedikit tadi, aduh ini mubazir nih, air nih kalau dibuang nih, air susah carinya. Ambil najisnya, kemudian air yang sedikit itu dicampur dengan air yang sedikit lagi sampai jadi lebih dari 2 kulah. Masukkan ke di situ kan ada apa namanya? Kolam itu. Apa namanya? Hah? Kolam kecil tuh buat wudhu tuh. Nah, kolam itu lebih dari 2 kulah tuh. Ya, lebih daripada 2 kulah. You mandi di situ pun nggak akan jadi najis. Karena lebih dari 2 kulah. Nah, so kalau airnya sedikit menjadi banyak, maka airnya menjadi suci lagi. Tapi kalau air sedikit tadi kejatuhan najis, maka semuanya najis. Air yang sedikit tadi kemasukan air yang mustakmal, maka jadi mustakmal semua. Ya, sedang wudu, air sedikit di baldi dia ambil buat wudu, dia masukkan tangannya, airnya jadi mustakmal semua, nggak sah wudunya. Ya. Jadi air yang sedikit ini akan berubah menjadi najis apabila dengan saja kemasukan najis. Kemasukan najis, langsung dia menjadi najis. Ya. Berbeda dengan air yang banyak. Air yang banyak tidak akan pernah berubah menjadi najis. Walaupun kemasukan najis sebanyak apapun, kemasukan air mustakmal sebanyak apapun, maka dia tidak akan menjadi najis, tidak akan menjadi mustakmal, kecuali dia telah berubah 1 dari 3 sifatnya. Ya, air 1 baldi besar, 1 kolam. Ya, kemasukan bangkai tikus, airnya jadi bau, maka dia airnya najis ke tak? Najis. Kenapa najis? Kan airnya banyak. Karena dia telah berubah 1 dari 3 sifatnya. Berubah baunya. Maka jadi najis. Ya. Atau kemasukan kemasukan warna merah ke darah ke atau apa, atau kencing. Orang banyak di situ sampai akhirnya berubah airnya warna jadi warna kencing, maka dia najis. Ya, atau rasanya berubah. Airnya banyak, tapi dimasukin sirap, airnya jadi manis. Maka dia sudah bukan air suci lagi. Najis kah? Enggak, karena kemasukan bukan benda najis. Air kalau kemasukan benda najis ya jadi airnya mutanajis. Air kalau kemasukan air mustakmal, maka airnya jadi mustakmal. Kalau kemasukan barang yang suci, airnya menjadi tetap suci tapi tidak boleh untuk mensucikan. Ya, apa itu air yang suci? Air yang suci adalah air yang mutlak. Ya, air yang mutlak, yang namanya air. Ya, air yang namanya air saja. Tidak ada qaid, tidak ada belakangnya. Air gula. Tak boleh. Air kencing. Ya. Tapi kalau air hujan, mutlak ke? Mutlak. Tapi ada belakangnya, ada hujan. Air hujan kalau you taruh di baldi jadi air baldi. Iya kita. Taruh di perigi jadi air perigi. Berubah kan namanya kan? Air kelapa. Tahu air kelapa? Air kelapa, you taruh di gelas jadi apa? Air kelapa. Bukan air gelas. Air kelapa. Air kelapa yang di gelas. Lu enggak? Air kelapa ini you taruh di baldi, jadi besar, jadi banyak, jadi 2 kulah. Semuanya air kelapa. Airnya jadi apa? Air kelapa tetap. Ya, kita lempar ke perigi. Jadi air apa? Tetap air kelapa. Namanya bukan mak mutlak, tapi mak muqayyad. Kalau bukan mak mutlak macam ini, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun dia suci. Kan boleh buat minum kan? Air dimasukin air sirap. Dimasukin sirap banyak. Ya. Dia jadi masukin gula. Dimasukin garam. Masukin garam, jadi asin. Ini tuh apa namanya, tempat wudu yang besar itu, semuanya dikasih garam, ini jadi asin. Boleh nggak buat wudu? Nggak boleh. Suci nggak ini? Suci, tapi tidak mensuci. Air teh, air kopi, ya, air kopi, nanti taruh di gelas jadi apa? Taruh di baldi, taruh di apa lagi? Jak. Tetap aja kopi, itu namanya muqayyad, bukan air mutlak. Ya, air mutlak itu semua yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, itu air mutlak.
Mau yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Semua yang turun dari langit. Air hujan, air embun, air salji, apa lagi? Wah, itu yang turun dari langit. Mata air dari langit. Mata air dari bawah. Iya, kalau yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Kalau yang keluar dari bumi, mata air, bukan air mata. Beda air mata air beda kan? Air perigi, air sungai, air laut. Air laut kan asin, berubah rasanya, berubah tuh. Suci nggak? Tetap suci. Kenapa air walaupun rasanya asin tapi tetap suci? Suci dan mensucikan. Air laut suci dan mensucikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-bahru tahurun ma'uhu wa hillu maitatuh. Air laut itu suci, mensucikan airnya, dan bangkainya itu suci juga, halal. Jadi kalau kita tangkap ikan nggak perlu kita sembelih. Walaupun ikan mati, bangkai pun halal. Semua yang ada di laut. Ya. Misalkan ada anjing hidupnya di laut. Anjing laut. Halal kita. Lihat dulu kalau memang dia hidupnya di laut, betul-betul di laut, tidak keluar sama sekali. Kalau keluar dari laut dia mati, bukan hidup di dua alam. Hidupnya di satu alam saja, di laut saja atau di darat saja. Yang haram itu kan yang hidup di dua alam. Boleh hidup di darat, boleh hidup di laut. Seperti apa? Kura-kura contohnya. Kura-kura tuh hidup di laut boleh dia. Mau lama hidup di laut, oke dia. Dia hidup di darat lama pun juga boleh. Jadi hidupnya di dua alam dia. Nah, yang seperti ini haram dimakan. Tapi yang hidupnya di satu alam, yang laut saja. Ada kuda. Kuda hidupnya di dalam laut. Bentuknya seperti kuda. Contohnya saja kan, contoh kan. Contoh ada kuda kan, kuda laut itu. Nah, halal nggak? Selama dia hidupnya di laut saja halal. Ya, apalagi binatang apa di laut? Semua yang ada di laut, yang hidupnya di laut saja halal. Walau ala suratil insan, walaupun mukanya macam Agus, macam manusia, tapi hidupnya di laut. Nah, kalau dulu ada cerita-cerita bohong itu apa namanya? Putri Duyung. Hah? Duyung. Itu bohong tuh cerita tuh. Kalau ada halal nggak haram itu? Lihat dulu. Dia hidupnya di satu alam, kok hidup di dua alam? Kalau hidupnya di laut saja, ya, hidup di darat, dia mati. Berarti dia, kalau yang hidup di satu alam, dia halal. Kalau hidupnya di dua alam, dia haram. Seperti ada ketam, tau ketam? Ketam itu dilihat, ketam itu nggak hidup di dua alam, itu hidupnya di satu alam saja. Maka dia halal. Tapi ada satu lagi yang macam ketam itu, tapi hidup di dua alam. Ada, ya, namanya siput. Lihat dulu, kalau siput sedut, itu halal. Tapi kalau siput babi haram. Ya, siput babi haram karena apa? Karena dia menjijikkan itu. Kalau siput sedut itu ada khilaf ya, tapi Al-Mufta bihi, kerajaan Malaysia, mufti Malaysia mengatakan itu halal. Boleh dicek, boleh ditanya di mufti Malaysia. Yang penting kita tahu kaedahnya. Setelah itu kita lihat, ya, kalau ada binatang, Habib, ini binatang hukumnya apa? Ini binatang hukumnya apa? Ini binatang hukumnya apa? Lihatlah. Ini binatang ini hidup di dua alam ke di satu alam? Ya. Kalau hidup di dua alam sudah, berarti dia tak boleh dimakan, haram. Kalau hanya di satu alam, apa? Kalau haiwan tu dia macam manusia tapi dia duduk kat darat di satu alam saja. Tak ada lah Ali, bukan macam itu. Ali bikin confuse Ali. Kalau hidup yang ini kan kita bicara tentang binatang-binatang laut. Binatang-binatang laut Ali, Rasulullah mengatakan binatang laut itu halal, bangkainya pun halal. Oke, binatang laut.
Jadi kalau binatang yang betul-betul laut, kalau ternyata dia hidupnya di laut dan di darat, nah karena sebab dia pernah hidup di darat, bisa hidup di darat, boleh hidup di darat, maka dia menjadi haram. Ya, bukan berarti yang hidup di darat, darat saja. Manusia contohnya, kambing contohnya. Atau kita kasih contoh anjing dah. Anjing, hidupnya di darat saja, kalau di laut mati, jadi halal. Bukan macam tuh. Ini kita bicara tentang, fokus tentang binatang laut. Kalau binatang darat, hukumnya lain lagi. Kalau dia memang hidup di darat, tadi kan yang hidup di dua alam haram kan, karena binatang laut. Nah sekarang binatang darat. Binatang darat ini hukumnya lain lagi. Apa binatang darat hukumnya? Ya yang haram sudah jelas haram, ya. Seperti yang dinas di dalam Al-Quran. Kemudian binatang yang bertaring, binatang yang menerkam buruannya, macam-macam ya. Kita udah jelas ya. Paham Ali? Itu kita bicara tentang yang ada di laut. Kalau ente bilang kalau gitu yang hidupnya di darat saja berarti halal, belum tentu. Ya, anjing di darat saja kan. Khinzir di darat saja kan. Banyak binatang-binatang darat yang tidak halal, ya. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu udah jelas. Yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi ada beberapa yang kita ragu-ragu. Halal ke haram, halal ke haram. Ya, maka jauhin yang syubhat itu. Ya, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga, membersihkan agamanya. Nah, kemudian kita bahas apa nih? Wal ma' katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu wa launuhu aw rihuhu. Ya, kita bincang masalah laut tadi karena kita ingin kasih contoh kita akan kasih contoh air-air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Di antaranya adalah laut. Walaupun laut asin, rasanya masin, tapi dia tetap mensucikan, ya. Kemudian binatang-binatang di dalamnya pun halal, walaupun bangkai, walaupun tidak disembelih. Ya, kemudian apa lagi? Itu adalah bentuk-bentuk air, ya, macam-macam air. Jadi air ada yang air suci, mensucikan, yaitu air mutlak, ya, air perigi, air pipe, air air hujan yang kita sebutkan tadi, ya, air sungai, air laut, atau dua air yang suci tapi tidak mensucikan, air yang bercampur dengan barang yang suci, bercampur dengan gula, bercampur dengan garam, bercampur dengan sirap, bercampur dengan teh, bercampur dengan kopi. Air teh, air kopi boleh buat wudu, boleh buat mandi, bolehnya buat minum. Kenapa? Suci, tapi tidak mensucikan. Kemudian ada air yang air suci mensucikan, tapi makruh. Ada juga air yang suci mensucikan, tapi makruh. Air yang kena sinar matahari secara langsung di negara yang panas seperti Yaman, Saudi panas, ya. Tempatnya dari besi, kemudian kena matahari secara langsung, namanya air musyammas, air yang terkena matahari. Karena kalau dipakai nanti panas-panas bisa membuat penyakit putih judam gitu, atau apa yang putih itu. Jadi dihindarilah, yaitu makruh. Kalau dipakai sah nggak? Sah, tapi makruh. Jadi air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan. Air mustakmal, apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci. Itu adalah air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air yang sudah digunakan untuk wudu, digunakan untuk wudu lagi tak boleh. Air yang sudah digunakan untuk mandi, kemudian disimpan, air untuk mandi itu digunakan untuk wudu, tak boleh. Ya, misalkan ada air kecil di baldi kecil, masuk di situ, Qadir masuk di situ mandi. Lepas tu selesai mandi, lihat airnya masih bersih, diambil lagi sama Agus untuk wudu, nggak boleh, karena ini air sudah mustakmal. Ada air mutanajis. Air mutanajis itu air suci tapi kemasukan najis. Air suci tapi kemasukan najis. Itu namanya air mutanajis. Ya, seperti kemasukan najis kayak kencing ke, kemasukan bangkai ke, ya, kemasukan darah ke, apa saja yang najis, ketika air itu kemasukan, airnya sedikit,
di bawah 2 kulah namanya air mutanajis. Yang terakhir adalah air najis. Bukan mutanajis tapi najis. Kalau air mutanajis boleh disucikan. Airnya sedikit, dijadikan banyak jadi suci. Ya kan? Airnya dimasukkan ke dalam kowe. Masukkan dalam kowe atau masukkan dalam alat, air selokan tuh, air kotor semuanya tapi banyak, disucikan, dibersihkan, ditapis kowe, masukkan dalam kowe, keluar bersih. Air kotor nih. Air selokan, air kotor, air bekas mandinya orang, kotoran, air jamban dan yang lain kotor, tapi banyak, dibersihkan jadi bersih, jadi putih. Jadi suci nggak? Suci, karena air mutanajis. Tapi kalau air najis nggak bisa. Contohnya apa air najis? Air kencing. Air kencing banyak, dikumpulin banyak, jadi 2 kulah. Suci? Enggak. Jadi satu perigi besar. Suci nggak? Enggak. Karena kencing, nggak bisa disucikan. Ditapis, ditapis sampai bersih. Keluar ditapis, air kencing nih, dimasukkan dalam penapis itu, keluar, hilang baunya, hilang warnanya, jadi bersih, jadi air, macam air suci, macam air bersih gitu, macam air hujan. Suci nggak? Suci nggak? Enggak akan bisa suci, karena dia airnya itu sudah najis. Walaupun dibersihkan, diolah seperti apapun, airnya nggak bisa. Itu karena itu air najis. Yang boleh disucikan adalah air mutanajis, karena aslinya air suci terkena air najis, maka boleh dibuang najisnya, airnya jadi suci lagi. Tapi kalau air yang aslinya najis, ya nggak bisa. Walaupun ada alat bagus sekali untuk menapis air kencing jadi bersih, nggak bisa. Yang najis tetap najis, nggak bisa. Fahim tuh? Nah. Jadi air yang banyak itu tidak akan pernah terkena najis. Sekali lagi, air yang banyak tidak akan menjadi najis. Air yang banyak tidak akan menjadi najis selama tidak berubah tiga sifatnya. Rasanya, baunya, atau warnanya. 3 hal ini tidak berubah, maka dia tidak akan terkena najis walaupun dimasukin najis sebanyak apapun, tapi selama 3 ini tidak berubah, maksudnya ada perigi, namanya bi'rul buda'ah. Bi'rul buda'ah itu ada tempat membuang kotoran di zaman Nabi, tapi airnya suci. Kenapa? Karena airnya banyak. Airnya banyak, lebih daripada 2 kulah dan tetap bersih. Nah, apa lagi? Ali lagi tanya lagi. Apa? Boleh? Kalau air itu ada pokok jatuh. Ada pokok jatuh, okey. Atau ada daun-daun, ada kulit pokok semua jatuh dekat air tu. Jadi berubah warnanya kan? Boleh tak kita ambil? Air, apabila dia berubah karena sebab air berubah, seperti air sungai. Air sungai kan warnanya tak putih tuh. Tapi warnanya jadi coklat karena berubah warna karena tanah. Kan melewati tanah. Berubah yang dibilang tadi kemasukan karena berubah. Tapi kalau maqarrihi wa mamarrihi enggak. Jadi mamarrihi dia jalan, air sungai kan jalan. Nah, terkena pasir, terkena tanah, kan jadi berubah kan warnanya. Dia tetap suci karena dia berjalan. Pertama. Atau maqarrihi, tempat diamnya dia. Dia diam di suatu tempat tanpa dimasukin apa-apa, dia berlumut atau berlumut. Jadi hijau gitu kan. Jadi hijau. Dia enggak najis. Karena memang dia tumbuh sendiri. Tidak dimasukkan. Begitu juga ketika ada kolam besar, kejatuhan pokok-pokok kan, tanpa ada yang menjatuhkan, dia memang jatuh sendiri. Terkena angin jatuh, kemudian berubah, dia tetap tidak najis. Karena di situ tidak ada kesengajaan. Seperti ada air sedikit, masukkan cicak.
mati cicaknya. Najis nggak? Nggak. Tadi Habib cakap najis. Najis apabila ada bangkai cicak ente masukin ke situ. Tapi ini cicak masuk dalam keadaan hidup, dia tenggelam, mati sendiri, ambil cicaknya buang. Nggak najis. Tapi ketika ente masukkan di situ, kemasukan najis yang menjadi merubah adalah kemasukan najis. Paham? InsyaAllah faham? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. InsyaAllah yang sedikit ini manfaat bagi kita semua insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita baca surat wal asri sama-sama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.